Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini saya buat video tutorial untuk mata kuliah pengantar aplikasi komputer dan mata kuliah komputer aplikasi bisnis ya. Karena secara garis besar sama ya, saya udah koordinasi dengan kaprodi masing-masing ya. Maka saya gabung saja untuk tutorialnya. Oke, baik teman-teman. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan introduction ya terkait mata kuliah ini. Tolong disimak. Oke ya, sebelum kita masuk ke praktikum, kita harus paham dulu dengan istilah-istilah ini teman-teman. Yang pertama, apa itu software, apa itu hardware, dan apa itu brainware teman-teman ya. Yang pertama, software. Software definisinya adalah perangkat lunak komputer ya, yang secara fisik nggak bisa dilihat tapi nggak bisa diraba tapi bisa dilihat ya. Contoh dari software misalnya sistem operasi Windows, sistem operasi Linux ya, sistem operasi Mac, sistem operasi Android. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya misalnya Visual Basic, PHP, HTML, JavaScript, Java. Nah, kemudian untuk program aplikasi contoh softwarenya misalnya Microsoft Office, Microsoft Word, Excel dan sebagainya, aplikasi Sikadu dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk apa itu hardware. Hardware itu definisinya adalah perangkat keras komputer yang secara fisik bisa diraba dan dilihat ya. Contohnya monitor itu bisa diraba, bisa dilihat, kemudian keyboard, kemudian mouse, kemudian CPU atau Central Processing Unit dan sebagainya ya. Itu disebut dengan hardware teman-teman. Oke, kemudian apa itu brainware? Nah, kalau seandainya softwarenya ada, hardwarenya ada, tidak ada pengguna, maka tidak mungkin juga itu bisa berjalan sendiri. Jadi brainware ini pengguna teman-teman, penggunanya manusianya gitu ya. Nanti ada tingkatan akses juga untuk penggunanya, ada yang disebut dengan admin, ada yang disebut dengan operator, ada yang disebut dengan programmer, ada yang disebut dengan analis sistem dan sebagainya ya. Oke, jadi kalau saya ibaratkan software dan hardware ini, kalau saya umpamakan dengan seorang manusia ya, software dari manusia itu adalah rohnya, nggak dilihat, nggak bisa diraba ya. Sementara hardware dari manusia itu adalah fisiknya. Nah, ketika manusia itu fisiknya masih lengkap, ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, tapi dia nggak bergerak, artinya dia udah meninggal dunia. Artinya softwarenya udah nggak ada, teman-teman. Nah, rohnya sudah nggak ada. Seperti itu juga dengan komputer. Kalau komputer atau laptop itu, walaupun hardwarenya ada tapi nggak ada sistem operasinya, maka dia tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa beroperasi ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, supaya lanjut lagi, sekarang pembagian dari software teman-teman. Nah, ini sangat dasar, ini harus teman-teman ketahui ya. Jangan dilupakan ini. Yang pertama, sistem operasi. Ini juga software. Sistem operasi software, bahasa pemrograman software, program aplikasi juga software. Ini pembagiannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah software ya yang berfungsi untuk mengoperasikan perangkat keras dari komputer. Artinya, kalau tidak ada sistem operasi, maka misalnya mouse tidak akan bisa kita gunakan, monitornya tidak akan bisa dibaca, hard disknya nggak bisa dibaca, memorinya, RAM-nya tidak akan bisa difungsikan, printer nggak bisa Jadi ya, sistem operasi ini adalah software yang paling dasar yang harus diinstal terlebih dahulu dan paling awal pada hardware komputer. Nah, nanti baru bahasa pemrograman bisa diinstal. Kalau udah ada sistem operasinya, kemudian program aplikasi baru bisa diinstal. Kalau belum ada sistem operasinya, nggak bisa bahasa pemrograman dan program aplikasi itu diinstal, teman-teman ya. Nah, itu sistem operasi. Apa contoh dari sistem operasi? Tadi saya sudah sebutkan di awal, Windows yang sering kita pakai. Ya, Windows itu berbayar, teman-teman, atau license. Ada Linux yang open source ya. Kemudian ada Android, itu sistem operasi juga, teman-teman. Ada Mac ya, ada iOS dan sebagainya. Oke, masuk yang kedua adalah apa itu bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman ini adalah software ya yang digunakan untuk membuat program aplikasi. Nah, bahasa pemrograman ini contohnya apa? Untuk membuat aplikasi berbasis web, maka kita perlu misalnya belajar bahasa pemrograman HTML, PHP, JavaScript. Nah, supaya kita bisa membuat sebuah website dan aplikasi berbasis website. Kemudian untuk membuat aplikasi berbasis Android, kita perlu namanya bahasa pemrograman yang namanya Java. Nah, yang mana Java ini digunakan dengan tool yang namanya Android Studio gitu ya.
Nah, ada juga bahasa pemrograman Kotlin itu untuk membuat aplikasi berbasis Android. Misalnya untuk membuat aplikasi Gojek itu pakai apa, Pak? Itu pakai Kotlin dan Java bahasa pemrogramannya, ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 ini teman-teman nggak usah terlalu paham, cukup paham secara definisi aja. Karena yang 1 dan 2 ini adalah bidang khusus untuk jurusan ilmu komputer. Nah, kalau teman-teman nanti belajar tentang program aplikasi, tapi secara definisi teman-teman harus paham ya. Kemudian yang ketiga adalah program aplikasi. Apa itu program aplikasi? Software komputer yang digunakan untuk keperluan khusus. Misalnya aplikasi perkantoran, berarti aplikasi yang digunakan untuk perkantoran. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian untuk kampus ada namanya SIKADU, Sistem Informasi Akademik Terpadu. Ya, kemudian untuk e-commerce, untuk bisnis misalnya ada namanya Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Nah, kemudian untuk aplikasi perbankan ada namanya mobile banking dan sebagainya ya. Itu contoh untuk program aplikasi teman-teman ya. Oke, next. Kita masuk aja aplikasi komputer tadi kita bilang ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Application software is subclass of computer software to employ the capabilities of computer directly and indirectly to as the user wishes perform. Nah, bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tergantung aplikasinya apa gitu ya. Nah, berikut adalah tipe-tipe aplikasi yang dikembangkan ya. Misalnya untuk industrial automatization, teman-teman, ini untuk di pabrik. Nah, jadi semua di pabrik itu nanti yang tadinya dikerjakan secara manual kemudian bisa dilakukan secara otomatisasi menggunakan teknologi komputer, teman-teman. Itu banyak di pabrik-pabrik ya. Kemudian bisnis software itu digunakan untuk bisnis. Misalnya apa? Misalnya e-commerce. Commerce tadi saya udah bilang. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ya. Itu namanya bisnis software ya. Banyak lagi untuk penjualan dan sebagainya ya. Kemudian untuk educational software untuk edukasi, software untuk edukasi itu misalnya untuk e-learning teman-teman ya. Ada yang namanya LMS, Learning Management System ya. Kalau di kampus kita ada namanya SIKADU, Sistem Informasi Akademik Terpadu ya, untuk absensi, untuk upload bahan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi untuk medical software. Nah, ini untuk jurusan administrasi kesehatan ya. Medical software ini artinya software untuk yang digunakan untuk tujuan medis ya. Nah, banyak contohnya itu teman-teman. Saya nggak hafal satu persatu ya. Contohnya misalnya SIMRS, Sistem Informasi Rumah Sakit, yang mana untuk pengelolaan data pasien, pengelolaan data obat, pengelolaan rekam medis ya, rawat jalan, rawat inap, resep dokter dan sebagainya. Itu diolah, biasanya dikasih nama SIMRS, Informasi Rumah Sakit ya. Dan untuk komputer game, kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman berbasis Android, banyak yang ditaruh di Play Store. Itu aplikasi yang dibikin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Itu kerjanya orang IT ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jenis-jenis aplikasi komputer ada enterprise software, menunjukkan kebutuhan software aliran data ya, organisasi umum dalam lingkungan disuruh. Nah, contoh finansial tadi udah nih, customer relation management, supply chain management ya. Kemudian travel expense management. Untuk travel juga ada teman-teman ya. Ketika kita mau travel bisa online semua. Sekarang bisa online semua ya. Dan sangat banyak ya. Dan infrastruktur, misalnya enterprise infrastruktur software. Misalnya saya bikin aplikasi, misalnya dibikin aplikasi untuk dinas PU, misalnya untuk pelaporan kondisi jalan yang rusak misalnya. Itu berbasis GIS atau Geographic Information System, atau bahasa Indonesia disebut dengan GIS, SIG, Sistem Informasi Geografis. Itu nanti masyarakat bisa ngelaporin misalnya jalan saya rusak, di foto, kemudian dikasih titik koordinatnya, nanti akan dilacak di map, akan kelihatan. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk penggunaan enterprise infrastruktur software teman-teman ya. Nah, seperti itu ya.
Kemudian ada information worker software. Nah, ini untuk software untuk pekerja, misalnya untuk perkantoran. Nah, ini kan kita pelajari nanti teman-teman, kita praktekkan. Yang paling dasar untuk jurusan non IT yaitu untuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya, akses untuk database-nya dan sebagainya. Nah, itu cara-cara lama. Kalau sekarang perkembangan teknologinya sudah berbasis cloud computing, ya berbasis awan. Itu maksudnya aplikasi pengolahan perkantorannya tidak hanya standalone, hanya diinstal di komputer teman-teman sendiri. Kemudian untuk nge-share-nya susah, nggak bisa dikerjakan berbarengan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu susah. Sekarang nanti saya ajarkan untuk pengolahan kata misalnya berbasis cloud itu bisa kita gunakan Google Doc. Nah, teman-teman bisa mengetik bareng-bareng, bisa input data bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk pengolahan Excel ya, berbasis cloud itu namanya Google Spreadsheet. Itu bagaimana cara membuat di Excel, sama aja fungsinya dengan Microsoft Excel biasa, tapi bisa bareng-bareng menggunakan linknya, bisa di-share, bisa saling berbagi link, bisa diinput bareng-bareng dan sebagainya. Jadi nanti pertemuan praktikum kita setelah introduction ini, saya akan mengajarkan tentang pengolahan kata yang berbasis cloud computing. Ini yang terbaru. Kalau dulu-dulu teman-teman hanya diajarkan Word, Excel, PowerPoint, akses, itu sangat jadul teman-teman. Yang terbaru ini adalah cloud computing ya, berbasis online semua. Karena gampang dikerjakan bersama-sama dimanapun berada ya, nggak harus neteng filenya disimpan, di copy, di ini dan sebagainya. Langsung ada datanya di awan, atau disebut dengan teknologi cloud computing ya. Itu yang terbaru. Oke, untuk introduction mata kuliah pengantar aplikasi komputer dan komputer aplikasi bisnis kali ini saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman wajib menonton dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada tugas ya. Setiap video tutorial saya wajib disimak ya. Dan diberi tandanya, nanti silahkan diberikan komentar nanti di YouTube, di link YouTube yang ada saya kasih di kolom komentarnya, Anda komentari. Kemudian jangan lupa di subscribe dan like, itu sebagai tanda teman-teman sudah menyimak ya. Nanti akan ada tugas yang ada nilainya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.